Halo, selamat datang kembali di podcast Edukasi Kesehatan bersama saya Reza yang juga aktif dalam memberikan edukasi seputar kesehatan seksual, hubungan suami istri, dan kesejahteraan emosional. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kali dianggap remeh, namun sebenarnya memiliki peran besar dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, yaitu foreplay, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai pemanasan. Namun, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat foreplay ini bukan sekadar sebagai pendahuluan dalam hubungan suami istri, melainkan sebagai bentuk komunikasi, perhatian, dan rasa kasih sayang yang mendalam. Ketika mendengar kata foreplay, banyak orang langsung membayangkan hal-hal yang bersifat fisik. Padahal, dalam praktiknya, foreplay mencakup aspek emosional, psikologis, dan komunikasi interpersonal. Foreplay adalah bagian dari proses membangun keintiman. Ia mencakup hal-hal sederhana seperti menyentuh dengan lembut, memeluk pasangan, memberikan pujian yang tulus, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menciptakan suasana yang nyaman dan saling menghargai. Dalam dunia medis, terutama dalam praktik keperawatan atau kesehatan reproduksi, kami melihat bahwa keintiman yang sehat dimulai dari rasa aman dan kepercayaan. Foreplay adalah salah satu cara menciptakan rasa itu baik bagi suami maupun istri. Banyak orang tidak menyadari bahwa hubungan fisik yang sehat dimulai dari koneksi emosional. Ketika pasangan merasa didengar, dihargai, dan dicintai, tubuh pun lebih siap untuk merespon secara positif. Foreplay membantu mengurangi kecemasan, membangun rasa percaya diri, dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga emosional. Saya sering menemui pasangan yang mengalami ketidaknyamanan saat berhubungan, bukan karena faktor fisik, tetapi karena tidak adanya komunikasi atau pendekatan emosional yang cukup sebelum memulai. Kita perlu memahami bahwa foreplay bukanlah sesuatu yang hanya dimulai di tempat tidur. Justru, keintiman dibangun sepanjang hari dalam perhatian kecil, dalam bahasa tubuh yang hangat, dan dalam kata-kata yang menyentuh hati. Contoh sederhana, menanyakan kabar pasangan saat pulang kerja, membantu pekerjaan rumah, memberikan pelukan sebelum tidur, mengucapkan terima kasih atau apresiasi dengan tulus. Foreplay yang seperti ini tidak hanya membangun suasana hati yang positif, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antar pasangan. Dan ketika keintiman emosional terjalin, keintiman fisik pun menjadi lebih bermakna dan saling membahagiakan. Salah satu elemen penting dalam foreplay adalah komunikasi yang terbuka dan penuh rasa hormat. Komunikasi ini tidak harus selalu dalam bentuk diskusi yang serius. Kadang cukup dengan menanyakan, "Kamu nyaman kalau aku melakukan ini?" Atau "Apa yang bisa aku lakukan agar kamu merasa lebih rileks?" Atau "Apa yang kamu sukai dari kebersamaan kita?" Foreplay bukan soal teknik, tapi soal keterhubungan. Sebagai tenaga kesehatan, saya selalu menyarankan pasangan untuk membuka ruang percakapan yang sehat tentang apa yang mereka rasakan, baik secara fisik maupun emosional. Dan yang paling penting, selalu ada persetujuan, saling menghargai batasan, dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun. Foreplay yang dilakukan dengan cara yang sehat dapat memberikan banyak manfaat, meningkatkan kepuasan dalam hubungan suami istri, mengurangi stres, meningkatkan hormon oksitosin yang berperan dalam rasa percaya dan kasih sayang, membantu proses fisiologis seperti pelumasan alami, relaksasi otot, dan memperlancar aliran darah. Selain manfaat fisik, foreplay juga memperkuat ikatan emosional yang pada akhirnya berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan. Berikut beberapa kesalahan umum yang sering saya temui dalam praktik ini. Menganggap foreplay sebagai kewajiban, bukan bagian dari kasih sayang. Terlalu fokus pada hasil akhir, bukan pada proses kedekatan itu sendiri. Tidak mendengarkan bahasa tubuh atau ekspresi pasangan. Tidak ada evaluasi atau diskusi setelahnya. Untuk menghindari ini, cobalah pendekatan yang lebih sadar, lebih peka, dan lebih terbuka terhadap kebutuhan satu sama lain. Ciptakan ruang yang aman untuk saling mengeksplorasi dan tumbuh bersama, bukan sekadar menjalani rutinitas. Jadi teman-teman,
Melalui percakapan ini, saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa foreplay bukan sekadar urusan teknis atau rutinitas dalam hubungan suami istri. Ia adalah bentuk bahasa cinta, perhatian, dan penghormatan terhadap pasangan. Saya percaya bahwa hubungan yang sehat bukan hanya tentang kebersamaan secara fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita saling memahami, saling menghormati, dan saling merawat. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi bahan refleksi dan inspirasi untuk memperkuat hubungan yang teman-teman bangun bersama pasangan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya.